Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 161. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhdhihimur. Ada hukum alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf ra. Maka cara bacanya alif lam tidak kita baca, jadi langsung masuk ke huruf ra. Oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa disebut dengan idgham syamsi. Wa akhdhihimur riba. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab hurufnya berbaris kasrah. Maka cara bacanya tipis, pangkal lidah kita tidak perlu diangkat. Riba, ba matobi'i muqaddar, karena ada huruf yang berbaris fathah panjang. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Riba, waw ini bukan waw mad ya, jadi tidak perlu kita baca panjang huruf ba-nya ya, juga bukan huruf lin ya. Jadi bukan bau tapi ba panjang. Riba wa qad. Kemudian ada hukum qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu huruf dal yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wa qad nuhu. Hu mad lobi'i zahiri ya. Karena ada waw sukun yang sebelumnya didahului baris dhammah. Cara bacanya huruf H ini panjang 2 harokat. Wa qad nuhu anhu. Berikutnya ada hukum izhar halqi. Sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu huruf H. Maka cara bacanya nun sukun dibaca jelas. Anhu wa aklihim. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah. Maka cara baca mim sukunnya adalah dibunyikan dengan jelas M-nya. Wa aklihim am. Ada hukum izhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf waw. Maka mim sukun dibaca dengan jelas. Wa aklihim amwa. Wa berikutnya di sini ada matobi'i zahiri. Sebab ada alif didahului baris fathah. Maka cara bacanya huruf waw panjang 2 harokat. Amwalan nasi. Kemudian hukum alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf nun. Maka dibacanya alif lam tidak dibaca atau kita masukkan langsung ke nun. Alif lam syamsiyah biasa disebut dengan idgham syamsi. Amwalan nasi. Huruf nun dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n-nya tahan sampai ada suara masuk hidung. Amwalan na matobi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Cara bacanya huruf nun dipanjangkan 2 harokat. Amwalan nasi bil.
Ada hukum alif lam qamariyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf ba. Cara bacanya alif lam dibaca dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Bil ba, ba matobi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah. Cara bacanya huruf ba ini panjang 2 harokat. Bil batil. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wa a'tad. Ada hukum qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya ini asli bawaan dari kalimat tersebut dan berada di tengah bacaan kita. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wa a'tadna. Nah, berikutnya ada hukum matobi'i zahiri sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Cara membacanya huruf nun dipanjangkan 2 harokat. Wa a'tadna lil. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf kaf. Dibaca lamnya jelas. Nah, mana alifnya? Alifnya itu kan sebetulnya hamzah wasal ya. Di sini ada hamzah wasal yang dibuang karena kemasukan lam dengan harokat kasrah atau lam jar. Tapi hukumnya tetap alif lam qamariyah. Lil ka matobi'i muqaddar karena ada huruf kaf yang barisnya fathah panjang. Cara membacanya dipanjangkan kafnya 2 harokat. Lil kafiri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab huruf ra ini berbaris kasrah, maka dibacanya tipis, pangkal lidah datar. Lil kafiri. Ri matobi'i zahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka dipanjangkan ra-nya 2 harokat. Lil kafirina min. Ada hukum idhar halqi karena ada nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha. Maka nun sukun dibaca jelas. Minhum hum. Ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf ain. Maka mim sukun dibaca jelas. Minhum adza. Dha matobi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan dzalnya 2 harokat saja. Azaban. Kemudian ada hukum idhar halqi karena ada tanwin fathah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka tanwin ini dibaca dengan jelas. Azaban ali. Li matobi'i zahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah. Maka huruf lam panjang 2 harokat. Alima. Ma hukumnya adalah mad iwad sebab ada baris tanwin fathah yang diberhentikan atau diwaqafkan. Cara bacanya dipanjangkan, mimnya ini 2 harokat, bunyi n-nya dihilangkan. Alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini apabila berhenti. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya.
Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.